Selamat pagi semuanya. Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik sembarang X1, Y1 dan bergradien M adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Begitu ya. Jadi rumus ini hanya kita gunakan jika kita ingin menentukan persamaan garis melalui sebuah titik dan diketahui gradiennya adalah M. Sebagai contoh di sini, tentukan persamaan garis yang melalui titik P di titik koordinat min 6, min 2 dan bergradien min 2/3. Berarti titik koordinat P di sini sebagai titik X1, Y1 dan bergradien min 2/3 di sini adalah nilai dari M-nya. Ya, karena kita mau menentukan persamaan garis melalui titik tersebut dan gradiennya sudah diketahui, maka langsung kita substitusi saja ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Gitu ya. Yaitu Y dikurang Y1-nya adalah min 2 sama dengan M-nya adalah min 2/3 dikali X dikurang X1-nya adalah negatif 6. Setelah itu tinggal kita sederhanakan menjadi min ketemu min di sini jadi plus 2 sama dengan min 2/3 dikali X ditambah 6 karena lagi-lagi di sini negatif ketemu negatif. Oke. Setelah itu Y ditambah 2 sama dengan min 2/3-nya kita kali X menjadi min 2/3X, lalu min 2/3 dikali 6 hasilnya adalah min 4. Begitu ya, karena min 2/3 dikali 6 kan 6 dibagi 3 2, 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Setelah itu tinggal kita sederhanakan bentuknya menjadi Y sama dengan min 2/3X dikurang 4. Di sini 2 di sebelah kiri positif, pindah ke kanan jadi negatif 2. Ya, diperoleh persamaan min 2/3X dikurang 6. Oke, kalau kita ingin mengubah bentuk ini menjadi bentuk persamaan umum yang tidak mengandung pecahan, maka jangan lupa kita kali dengan KPK penyebutnya. Ya, sama-sama kita kali 3. Ingat, kalau kamu kali 3, maka seluruh ruas baik kiri dan kanan harus sama-sama dikali 3. Ya, 3 dikali Y sama dengan 3Y, sama dengan min 2/3X dikali 3 sama dengan min 2X, min 6 dikali 3 sama dengan min 18. Gitu ya. Atau kalau kita satukan bentuknya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan min 18. Gitu ya. Jadi persamaan yang ini Y sama dengan min 2/3X dikurang 6 itu sama saja dengan persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 18. Oke, kita lanjut ke latihan soal di buku kalian halaman 140 dengan pertanyaan tentukan persamaan garis yang bergradien 3, berarti di sini nilai M-nya sama dengan 3 dan melalui titik-titik berikut. Gitu ya. Maka untuk jawaban pertanyaan A kita mau cari persamaan garis melalui titik 5,9 nih. 5,9 dan gradiennya adalah 3. Maka langsung saja kita gunakan rumus yang tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Gitu ya. Maka diperolehlah Y dikurang Y1-nya adalah 9, M-nya adalah 3 dikali X dikurang X1-nya 5. Tinggal kita kali saja, berarti Y dikurang 9 sama dengan 3X dikurang 15. Ya, atau kalau kita satukan menjadi 3X ditambah Y sama dengan min 15 ditambah 9. Gitu ya, atau min 3X ditambah Y sama dengan minus 6 gitu. Ini adalah persamaan garis yang melalui titik 5,9 dan gradiennya 3. Bagaimana dengan yang B?
maka kita lakukan hal yang sama, hanya saja perlu kita ganti titik yang dilaluinya gitu ya. Jadi kita sekarang mau menentukan persamaan garis yang melalui titik 4,-7 dan gradiennya tetap sama yaitu 3. Oke, berarti Y dikurang Y1-nya adalah -7 sama dengan M dikali X dikurang X1-nya 4 gitu ya. Jadi rumus yang kita gunakan masih tetap sama, kita hanya mengganti titik X1 dan Y1-nya saja gitu. Berarti Y dikurang -7 menjadi Y ditambah 7 sama dengan 3X dikurang 12. Sekarang kita gabung, 3X-nya menjadi di sebelah kiri, menjadi -3X ditambah Y sama dengan -12. 7 di sebelah kiri pindah ke kanan jadi -7. Nah, dapatlah -3X ditambah Y sama dengan -19. Begitu ya. Jadi titik yang dilalui berbeda, maka persamaan garisnya pun berbeda. Begitu, meskipun gradiennya sama-sama 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Di sini kita mau menentukan persamaan garis yang melalui titik -12,7 sebagai X1, Y1-nya dan gradiennya berbeda. Berarti untuk pertanyaan yang A, kita gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 ya, dimana 2/3 di sini adalah si M, sedangkan X1, Y1-nya adalah -12 dan 7 gitu ya. Berarti Y dikurang 7 sama dengan M-nya kita masukkan 2/3 dikali X dikurang X1-nya adalah -12 gitu. Berarti Y dikurang 7 sama dengan 2/3 kali X. Ini min ketemu min jadi plus 12. Oke, berarti Y dikurang 7 sama dengan, ini kita kali distributif, 2/3 kali X adalah 2/3X, lalu 2/3 dikali 12, ya, 2/3 dikali 12 itu sama dengan 12 bagi 3 adalah 4, kali 2 sama dengan 8. Oke, berarti didapatlah Y sama dengan 2/3X ditambah 8, -7 di sebelah kiri pindah ke kanan jadi plus 7. Yaitu Y sama dengan 2/3X ditambah 15. Oke, ini adalah persamaan yang sudah kita peroleh jika garis tersebut melalui titik -12,7 dan gradiennya adalah 2/3. Gitu ya. Kalaupun kita mau menghilangkan bentuk pecahan di sini, jangan lupa kamu bisa kalikan secara serentak dari ujung kiri sampai kanan dengan kita kali dengan KPK penyebutnya. Penyebutnya 3, makanya dikali 3 saja. Ya, berarti 3 dikali Y sama dengan 3Y, lalu 2/3X dikali 3 sama dengan 2X, ditambah 15 kali 3 sama dengan 45. Gitu ya, atau kalau mau kita gabung jadi satu lagi, itu bisa menjadi -2X ditambah 3Y sama dengan 45. Oke, sekarang kita coba untuk pertanyaan B-nya, masih dengan titik yang sama tapi gradiennya adalah -7. Oke, sekarang kita coba, kita masukkan lagi ke rumus yang sama, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya, kita substitusi, Y1-nya adalah 7 dengan M yang baru adalah -7 dikali X dikurang X1-nya masih sama yaitu -12. Oke, sekarang kita sederhanakan menjadi Y dikurang 7 sama dengan -7X ya, -7 dikali X ditambah 12. Y dikurang 7 sama dengan -7 kali X menjadi -7X, sedangkan -7 dikali 12 sama dengan -84 gitu ya. Maka Y sama dengan -7X dikurang 84, -7-nya pindah dari sebelah kiri negatif pindah ke kanan jadi positif, ditambah 7. Maka diperolehlah Y sama dengan -7X. Berapa ini nak? -84 ditambah 7 menjadi -74.
7 gitu ya. Atau kalau kita mau ubah bentuknya menjadi persamaan AX ditambah BY sama dengan C, maka hasilnya menjadi 7X ditambah Y sama dengan negatif 77. Begini ya. Jadi ada dua buah persamaan yang boleh kamu gunakan. Boleh yang ini, boleh yang ini. Nilainya tetap sama, hanya bentuknya aja yang berbeda. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Jadi kita mau menentukan persamaan garis melalui titik 12, min 8. Ya, tetapi garis tersebut sejajar dengan persamaan di bawah ini. Gitu ya. Nah, berarti pertama kali kita harus tentukan dulu gradien dari persamaan tersebut. Nih, contoh misalnya untuk persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 14. Kita tentukan dulu gradiennya berapa. Gitu ya. Kita ubah dulu bentuknya menjadi 2Y sama dengan min 5X ditambah 14. Y sama dengan min 5X ditambah 14 dibagi 2. Oke, setelah sudah seperti ini, berarti kita bisa langsung tentukan berapa gradiennya, gitu ya. Kita anggap ini adalah garis 5X tambah 2Y sama dengan 14-nya adalah garis yang pertama, maka gradiennya adalah min 5/2. Oke, nah karena garis yang pertama di sini akan sejajar, ya ini dia. Sejajar dengan garis yang kedua yang melalui titik 12, min 8, maka ingat lagi bahwa gradien garis yang sejajar ya itu pasti M1 sama dengan M2. Oke, di sini perbaiki sedikit ya. Berarti di sini garis yang pertama ini akan sejajar dengan garis yang kedua, maka gradiennya sama. Gitu ya. Berarti kalau M1-nya sama dengan min 5/2, maka M2-nya juga min 5/2 gitu. Maka persamaan garis yang keduanya adalah kita gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Begitu. Dimana X1 dan Y1-nya kita gunakan titik 12, min 8 di sini. Ya, coba kita masukkan menjadi Y dikurang min 8 sama dengan kita gunakan gradien garis yang kedua, karena ini adalah persamaan garis yang kedua. Menjadi min 5/2 dikali X dikurang 12. Ya, kita sederhanakan menjadi Y ditambah 8 sama dengan, ini kita kali, menjadi min 5/2X. Min 5/2 dikali min 12, hasilnya positif 30. Begitu ya. Didapatlah Y sama dengan min 5/2X ditambah 30. 8-nya pindah menjadi negatif 8. Atau Y sama dengan min 5/2X ditambah 22. Nah, ini adalah persamaan garis yang barunya. Begitu ya. Yaitu persamaan garis yang sejajar dengan 5X tambah 2Y sama dengan 14. Coba dengan hal yang sama, ya dengan cara yang sama kalian tentukan bagaimanakah menentukan persamaan garis yang sejajar dengan 5X dikurang 6Y tambah 15 sama dengan 0. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di soal nomor 5 kita masih menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik, tetapi garis tersebut tegak lurus terhadap garis yang persamaannya di bawah ini. Ingat bahwa jika dua buah garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Berarti konsepnya di sini kita mau menentukan gradien garis tersebut, ya, lalu kita cari gradien garis yang lain dengan ketentuan M1 dikali M2-nya sama dengan min 1. Begitu ya. Nah, untuk soal yang A, untuk persamaan garis 4Y sama dengan 12X dikurang 16-nya, kita bisa tentukan gradiennya dengan cara kita ubah dulu persamaannya. Jadi Y sama dengan, berarti 4-nya kita pindahkan ke kanan menjadi 12X dikurang 16 dibagi 4. Begitu ya. Dapatlah Y sama dengan 3X dikurang 4.
Maka di sini gradiennya kita anggap saja ini adalah garis yang pertama, berarti M1 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, karena kita mau menentukan persamaan garis yang baru, berarti kita harus cari M2-nya. Gitu ya. Karena garis yang pertama tegak lurus dengan garis yang kedua, maka ingat sekali lagi berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, kita masukkan dulu nih, M1-nya adalah 3 dikali M2 sama dengan negatif 1, maka M2-nya adalah min 1/3. Karena kita sudah dapat si M2-nya, maka kita bisa tentukan apakah persamaan garis yang keduanya, gitu ya. Tapi ingat lagi bahwa garis tersebut melalui titik min 18,7 gitu ya. Ini yang berfungsi sebagai X1, Y1-nya. Oke, ingat rumus persamaan garis yang melalui sebuah titik dan gradiennya adalah gradien garis yang kedua tadi ya nak, yaitu sama dengan min 1/3. Oke, kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya, Y dikurang Y1-nya 7 sama dengan M-nya adalah min 1/3. Ingat M di sini adalah gradien garis yang baru atau gradien garis yang keduanya ya. Dikali X dikurang X1-nya adalah min 18. Oke. Berarti Y dikurang 7 sama dengan min 1/3 dikali X. Ini min ketemu min jadi plus 18. Oke. Ini slide ibu keganti terus. Berarti di sini kita kali dulu ya. Y dikurang 7 sama dengan min 1/3 X ditambah min 1/3 dikali 18. 18 bagi 3 sama dengan 6 dikali min 1 sama dengan min 6. Gitu ya. Berarti di sini Y sama dengan min 1/3 X dikurang 16. Min 7-nya pindah ke kanan jadi ditambah 7. Dapatlah Y sama dengan min 1/3 X dikurang 9. Gitu ya. Oke, ini dia persamaan garis yang baru yang tegak lurus terhadap 4Y sama dengan 12X dikurang 16. Coba dengan cara yang sama kalian kerjakan untuk pertanyaan yang C-nya ya. Oke, caranya sama karena titik yang dilalui sama dan dia tegak lurus terhadap garis tersebut ya. Jadi sama seperti yang tadi, kamu tentukan dulu gradien garis ini, baru kamu masukkan ke dalam rumus M1 kali M2 sama dengan min 1 untuk mendapatkan M2. Setelah itu kamu masukkan ke dalam rumus persamaan garis yang baru yang melalui sebuah titik dan gradien adalah gradien M2. Oke? Nah, sekarang kita ke pembahasan bagaimana sih menentukan persamaan garis. Kalau yang tadi melalui sebuah titik ya dan ada gradien M-nya, di sini hanya melalui dua buah titik sembarang. Maka rumus yang kita gunakan adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Gitu ya. Biar makin paham, kita ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis. Ya, ingat yang mau kita cari di sini adalah persamaan garis yang melalui titik A dan B. Ya, jadi di sini hanya ada dua buah titik yang diketahui. Berarti kita anggap titik A-nya adalah X1 dan Y1, titik B-nya X2 dan Y2. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang tadi. Ya, kita langsung substitusi saja Y dikurang Y1. Y1-nya min 3 per Y2. Y2-nya 5 dikurang Y1-nya yang tadi min 3. Sama dengan X dikurang X1-nya 4 ya, per X2-nya adalah min 2. Gitu ya. Berarti X dikurang 4 per min 2 dikurang 4. Gitu. Oke. Bisa ya. Setelah itu tinggal kita sederhanakan nih. Y dikurang min 3 menjadi Y ditambah 3 per
5 dikurang min 3 menjadi 5 tambah 3, 8. Sama dengan X dikurang 4. Oke, per min 2 dikurang 4, yaitu min 6. Setelah itu tinggal kita kali silang saja. 8 dikali X dikurang 4 sama dengan min 6 dikali Y ditambah 3. Setelah itu tinggal kita kali distributif. Menjadi 8X dikurang 32 sama dengan min 6Y ya, dikurang 18. Langsung kita gabung saja persamaannya. Menjadi 8X min 6Y di kanan pindah ke kiri jadi plus 6Y sama dengan min 18. Ini min 32 di sebelah kiri negatif, pindah ke kanan jadi plus 32 gitu ya. Maka persamaan yang peroleh adalah 8X ditambah 6Y sama dengan berapa ini? Sama dengan 14 gitu ya. Oke, ini dia persamaan garisnya. Jadi tidak perlu kita tentukan dulu berapa gradiennya baru masukin ke rumus persamaan garis, karena sudah ada langsung rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik. Oke, kita coba ke latihan soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik berikut. Nah, lagi-lagi yang ditanya adalah persamaan garis melalui dua buah titik. Langsung saja bedakan titiknya menjadi X1, Y1 dan X2, Y2 gitu ya. Langsung kita masukkan saja ke rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik tadi, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Begitu ya. Kita masukkan Y dikurang Y1 nya 4 per Y2 nya min 3 dikurang Y1 nya 4 sama dengan X dikurang X1 nya min 7 per X2 nya 5 dikurang X1 nya tadi lagi yaitu min 7. Maka diperolehlah Y dikurang 4 per min 3 dikurang 4 min 7 sama dengan X, ini min ketemu min jadi plus 7 per 5 ditambah 7, 12. Habis itu jangan lupa kita kali silang. Min 7 dikali X ditambah 7 sama dengan 12 dikali Y dikurang 4. Habis itu kita kali distributif menjadi min 7X dikurang 49 sama dengan 12Y dikurang 48. Sekarang kita gabung semuanya nih. Ya, yang ada variabelnya Ibu pisahkan di sebelah kiri menjadi min 7X, 12Y di kanan positif pindah ke kiri jadi negatif. Sama dengan min 48, di sini min 49 negatif nih di sebelah kiri. Pindah ke kanan jadi plus 49. Maka persamaan yang diperoleh adalah min 7X dikurang 12Y sama dengan 1. Atau kalau kita mau menghilangkan tanda negatifnya ini nih, supaya jadi positif, kita boleh sederhanakan dengan sama-sama kita kali negatif 1. Tetapi seluruh ruas ya, baik kiri dan kanan. Maka hasilnya menjadi 7X ditambah 12Y sama dengan min 1. Begitu. Oke, bisa ya? Coba dengan cara yang sama, kamu coba kerjakan untuk yang B-nya. Oke, rumusnya masih sama, masih yang ini. Karena yang ditanya juga tetap sama, yaitu persamaan garis yang melalui dua buah titik. Oke,